Isu pemakzulan ini tentunya mengagetkan publik. Apalagi surat dari Forum Purnawirawan TNI itu ditujukan ke DPR RI hanya berserang 9 bulan sejak pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran resmi dimulai. Seolah gusar karena bola liar ini bertubi-tubi menyerang dirinya dan keluarga, Jokowi pun buka suara. Ia meyakini ini bukan sebuah kebetulan belaka. Ia meyakini serangan demi serangan ini memang sudah terskenario dan ada dalangnya. Jika Jokowi sudah memilih untuk bersuara, tak diragukan lagi, ia sudah menggenggam siapa yang menjadi sutradaranya. Namun ia memilih hanya memberikan sinyal gertakan. Mampukah Jokowi menangkal serangan tersebut? Atau justru kapalnya nanti yang akan semakin tenggelam? Salam Sobat Media Indonesia, bertemu lagi dalam program The Editors. Belakangan ini, suasana politik Indonesia kembali beriak. Bukan karena kebijakan baru, bukan pula karena pergantian kekuasaan, tapi karena sosok yang sebenarnya sudah tidak lagi duduk di kursi kekuasaan, yakni Joko Widodo, atau yang lebih akrab kita kenal Jokowi. Kasus dugaan ijazah palsu hingga kini terus bergulir. Untuk kasus ini, Jokowi cenderung tenang dalam menyikapinya. Meskipun demikian, Jokowi nggak tinggal diam. Ia melaporkan beberapa orang yang dianggap memfitnah dirinya dengan tuduhan memalsukan kelulusannya dari Universitas Gadjah Mada. Salah satu orang yang dilaporkan adalah Roy Suryo. Namun ia tak sampai membuat komentar yang memancing keributan. Pernyataan-pernyataan pun cenderung lebih sering keluar dari pihak kuasa hukumnya. Berbeda ketika bola liar mulai bergulir menyentuh keluarganya, terutama sang putra sulung, yang kini duduk di kursi wakil presiden, Gibran Rakabuming Raka. Gibran sempat digoyang isu pemakzulan yang diusulkan oleh para purnawirawan TNI. Salah satu purnawirawan TNI yang turut andil mendukung pemakzulan itu ialah mantan Menteri Agama Fahrul Razi. Tidak hanya itu, pengajuan surat pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI itu juga direstui oleh mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Namun, pria yang pernah menjabat sebagai Panglima ABRI itu tidak ikut membubuhkan tanda tangannya dalam surat yang hingga kini masih berada di laci meja Sekjen DPR RI itu. Tri Sutrisno menegaskan Forum Purnawirawan TNI sudah melalui berbagai kajian dan investigasi untuk mencari bukti yang bisa menjadi dasar pemakzulan Gibran. Salah satunya adalah dugaan Gibran di balik akun Fufu Fafa di sebuah media sosial. Akun tersebut di masa lalu telah membuat ujaran kebencian yang mengarah kepada Presiden Prabowo. Isu pemakzulan ini tentunya mengagetkan publik. Apalagi surat dari Forum Purnawirawan TNI itu ditujukan ke DPR RI hanya berserang 9 bulan sejak pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran resmi dimulai. Seolah gusar karena bola liar ini bertubi-tubi menyerang dirinya dan keluarga, Jokowi pun buka suara. Ia meyakini ini bukan sebuah kebetulan belaka. Ia meyakini serangan demi serangan ini memang sudah terskenario dan ada dalangnya. Meskipun tidak lagi menjabat, bagaimanapun Jokowi pernah menjadi orang nomor 1 di negara ini selama 10 tahun lamanya. Ia tentunya masih memiliki koneksi. Ia juga masih memiliki dukungan dari orang-orang penting di belakangnya. Ia juga tahu betul bagaimana cara kerja politik. Jika Jokowi sudah memilih untuk bersuara, tak diragukan lagi. Ia sudah menggenggam siapa yang menjadi sutradaranya. Namun ia memilih hanya memberikan sinyal gertakan. Saya kutip pernyataan Jokowi ketika diwawancarai oleh awak media. Ada agenda politik di balik semua ini. Ini perasaan politik saya yang mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik atau untuk mendowngrade. Ucap Jokowi lantang saat ditemui awak media di kediamannya di Solo, Jawa Tengah baru-baru ini. Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat politik dari Lembaga Pemilih Indonesia, Boni Hargens. Ia menyebut isu-isu yang digulirkan ini bertujuan untuk meruntuhkan kepercayaan politik terhadap Jokowi beserta keluarganya. Pertanyaannya, siapa yang diuntungkan dari runtuhnya Blok Solo yang sudah susah payah dibangun Jokowi dan keluarganya? Serangan terhadap Jokowi juga membuka mata rakyat bahwa ada potensi perebutan kekuasaan di tataran elit. Kita patut menduga, ada yang gak nyaman nih dengan kekuatan Blok Solo yang bercokol di poros kekuasaan. Ada yang gelisah
karena pengaruh Jokowi masih relevan di pemerintahan. Atau mungkin ada yang tidak leluasa mengguritakan pengaruhnya karena masih ada pengaruh Jokowi. Menurut sosiolog Prancis Michel Foucault, kekuasaan memang sebaiknya tidak boleh dikendalikan oleh satu pihak. Kekuasaan sebaiknya terjalin dalam relasi yang kompleks agar tidak ada tirani. Kekuasaan juga jangan dipandang sebagai objek yang bisa dijadikan hak milik, sehingga diperebutkan oleh beberapa pihak. Tetapi harus menjadi strategi untuk menjalani praktik sosial demi kehidupan rakyat yang lebih baik. Serangan demi serangan ini bisa jadi bukan yang terakhir, apalagi jika Jokowi tidak bisa segera meredamnya lewat serangan balik. Terlebih jika sang dalang masih belum mencapai tujuan finalnya. Mampukah Jokowi menangkal serangan tersebut, atau justru kapalnya nanti yang akan semakin tenggelam?